Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Andri pada hari ini dalam pelajaran biologi. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat mengikuti PJJ, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Jaga jarak, menggunakan masker jika keluar dari rumah, dan cuci tangan sesering mungkin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang proses pembelahan sel. Pembelahan sel dilakukan oleh semua sel hidup. Proses pembelahan sel disebut juga dengan proses pertumbuhan. Sel sebagai unit fungsional terkecil dari makhluk hidup merupakan pusat semua kegiatan. Kenapa kok sel, kok bukan organel sel? Karena organel sel tidak bisa melakukan pembelahan. Yang bisa adalah sel. Setiap makhluk hidup di dunia ini berasal dari satu sel. Apa itu? Embrio. Embrio sendiri berasal dari peleburan dari sel sperma dan ovum yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, gastrula, dan membentuk 3 jaringan embrional. 3 lapisan jaringan embrional ini terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm, di mana nanti ketiga jaringan ini akan mengalami proses spesialisasi dan diferensiasi menjadi berbagai macam organ. Nanti bagian yang ektoderm akan berkembang menjadi kulit dan alat-alat indera yang tampak dari luar ini seperti mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Nah, ini dibentuk oleh lapisan ektoderm. Bagian mesoderm, bagian tengah, ini nanti akan membentuk tulang, kemudian otot dan pembuluh darah. Sedangkan bagian endoderm ini membentuk alat-alat organ yang ada di bagian dalam, misalnya jantung, hati, paru-paru, alat-alat pencernaan, dan alat reproduksi bagian dalam. Demikian anak-anak, manusia sebagai mamalia, embrio berkembang di dalam tubuh ibu atau di dalam tubuh induk betina yang berkembang menjadi fetus, kemudian lahirlah bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Pola pembelahan sel sendiri mengikuti pola yang disebut dengan siklus sel. Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar, berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom, dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi 2 sel baru yang identik. Siklus sel berlangsung kontinu dan berulang, disebut dengan proliferasi. Terdapat 2 fase dalam siklus sel, yaitu fase pembelahan dan fase pertumbuhan. Fase pembelahan sering disebut dengan fase M, yang terdiri dari fase mitosis dan sitokinesis. Sedangkan fase pertumbuhan kita sebut saja dengan fase interfase. Interfase sendiri dibagi menjadi 3 fase, yaitu G1, S, dan G2. Interfase adalah fase yang terpanjang. Di dalam proses ini, sintesa protein sangat aktif. Tingginya proses sintesis protein itu disebabkan karena pada masa ini terjadi proses duplikasi organel sel, di mana nanti organel ini akan dibagikan dengan sama banyak pada 2 sel yang baru. Secara spesifik, pada fase S terjadi proses sintesis DNA dan duplikasi kromosom. Pengaturan siklus sel, bagaimana siklus sel dimulai dan dihentikan. Terdapat tombol on and off pada akhir fase G1 sebelum menuju ke fase S. Tombol off menandakan bahwa sel sedang dalam fase G0, fase di mana sel beristirahat dan tidak membelah diri. Sebagian besar sel yang terdapat di dalam tubuh orang dewasa dalam fase G0.
kecuali sel saraf yang tidak pernah masuk ke dalam fase G0 dan juga sel hati yang selalu memperbaiki diri sehingga dia tidak pernah masuk ke dalam fase G0. Sel-sel yang sedang dalam keadaan terluka juga secara otomatis akan masuk ke dalam siklus sel dan meninggalkan fase G0 dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan. Terdapat dua faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi apakah sel masuk ke dalam siklus ataukah berhenti pada fase G0. Salah satu faktor eksternal adalah nutrien. Nutrien yang berupa makanan dan vitamin ini merupakan faktor yang sangat penting untuk memicu agar siklus sel tetap berlanjut, sehingga proses pembelahan sel akan berjalan secara kontinu. Sedangkan faktor internal di sini ada dua. Yang pertama yaitu density dependent inhibition. Ini yang dimaksud adalah kepadatan jumlah sel akan menghambat sel untuk masuk ke siklus sel. Jika organ tertentu sudah tumbuh mencapai ukuran maksimal, maka jumlah sel di dalam organ itu tentunya sudah padat dan banyak. Nah, pada saat itulah maka sel akan masuk ke dalam fase G0 dan menghentikan proses pembelahan. Yang terakhir adalah protein hormon. Protein hormon ini sangat mempengaruhi apakah siklus sel berlanjut atau masuk ke fase G0. Jadi, hormon merupakan trigger yang membuat siklus sel terus berlanjut. Ada 4 tahap pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada awal profase, sentrosom akan mengalami replikasi, menghasilkan 2 sentrosom yang masing-masing akan bergerak ke arah yang berlawanan. Bersamaan dengan itu terbentuklah mikrotubulus yang menghubungkan antar 2 sentrosom. Mikrotubul akan membentuk benang-benang spindle. Selanjutnya pada inti tampak benang-benang kromatin menebal membentuk kromosom. Kromosom yang telah mengalami duplikasi terikat pada bagian tengah yang disebut dengan sentromer. Setiap sentromer memiliki 2 kinetochore yang merupakan formasi protein yang menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle. Pada profase akhir, nukleus dan membran inti sel akan menghilang. Sentrosom telah sampai pada kutub masing-masing dan benang-benang spindle akan membentang dari satu kutub ke kutub yang lain. Benang spindle berfungsi untuk mengendalikan gerakan kromosom selama proses pembelahan. Tahap kedua adalah metafase. Pada metafase, nukleus dan membran inti sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetochore pada sentromer dihubungkan ke satu sentromer oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid akan berbaris pada bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Tahap ketiga, anafase, ditandai dengan pemisahan kromatid pada bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang lain. Pada tahap akhir anafase, kromosom telah sampai pada kutub masing-masing. Tahap selanjutnya adalah telofase yang ditandai dengan menghilangnya benang-benang spindle dan terbentuknya membran inti sel. Kromosom akan menipis kembali dan berubah menjadi kromatin. Selanjutnya adalah proses sitokinesis. Proses sitokinesis adalah proses pembelahan sitoplasma yang diikuti pembagian organel-organel sel bagi kedua sel anak. Tahap sitokinesis sebenarnya mulai terjadi pada tahap akhir anafase.
Sitogenesis merupakan fase pembelahan dan pemisahan sitoplasma, organel sel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel menuju ke bagian tengah dan semakin sempit dan akhirnya memisah, menghasilkan dua sel anak yang identik. Demikian tadi pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih telah menyimak pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.